Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama dan tentunya sangat sayang kalau kita lewatkan, teman-teman. Karena ini ada pandangan dari seorang pengamat politik terkait Anies Baswedan. Wah, ini lagi-lagi Anies Baswedan ya. Karena memang Mas Anies ini akhir-akhir ini mendapat spotlight yang sangat banyak dari televisi, YouTube, dan segala macam. Banyak sekali yang membahas terkait Mas Anies. Dan sepertinya pengamat politik ini yang sedikit berbeda nih pandangannya dari pengamat-pengamat lain. Dan ini sedikit tajam dan sangat menyakitkan sepertinya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Itulah politik ya. Oh, Politik itu tidak akademisi. Politik Ya. itu bukan dunia intelektual. Itu dunia seninya adalah bagaimana mengkalkulasi, menghitung ulang, mencermati, membaca sentimen. oh, Terutama politisi, kalau dia sudah politisi yang udah kelas di atas itu, yang makam udah tinggi, udah sampai kepada Makamnya ma'rifatnya udah tinggi. Waduh. itu politisi bicara tentang isi perut orang. Iya, Oh. iya. Dia tidak hanya bicara tentang jeroan isi selera dia. oh, Nah, dugaan saya Anies belum sampai level ke situ. oh, Dia baru sibuk dengan urusan perut dia. Wow. Nah, itu membuat dia hari ini ditinggal oleh semua partai. Itulah kegagalan Anies. Dia tidak memahami sense of politik, apa yang menjadi selera politisi. oh, Jadi dia masih, menurut saya, Mengejutkan itulah juga pembelajaran terpenting dalam hidup kan. Ya. Dan itu dibayar mahal. Iya, Orang kita selama ini yakin Iya, akan iya. diusung, punya elektabilitas yang tinggi, ya. partai butuh saya, bukan saya butuh partai. Ya. Oh. Waduh. Nah, itu kan Kalau itu cuma Pak Jokowi yang bisa ya. seiring berjalannya waktu, itulah pembuktian, ya. Itu yang harus dibayar selama ini. Jadi dunia politik, ya dunia, saya tidak mengatakan dunia tipu-tipu ya, Ya. tapi kan ini Dunia seni. hura-hura. Seni mendapatkan kursi kekuasaan, dalam konteks ini kendaraan politik, seni untuk mempertahankan kekuasaan, seni untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi konteks itu harus dipahami oleh Pak Anies. Dia belum mengerti tentang selera politisi gitu. Jadi baru sampai level tentang selera dia. Nah, ini yang kemudian tidak ada titik temu persamaan kepentingan. Tapi ada juga pandangan mazhab lain yang mengatakan bahwa ini Mazhab ada lain, ya kan? konteksnya beda. Kita harus challenge juga dengan pikirannya lain Iya, ya. iya. Konteks lain Harus. supaya kita fair juga menilai Pak Anies. Ya, Ada ya, juga mengatakan bukan itu, tetapi ini soal bagaimana lampu Anies mau redup atau terang di masa yang akan datang. Nah, kalau Anies masih punya panggung, kalau Anies masih gubernur di DKI Jakarta, di DKJ, maka lampunya akan terang. Akan ada dua pentas, akan ada dua panggung. Nah, panggung itu tentu akan membuat lampu orang lain redup gitu. Dan itu Mengancam lampu orang juga lah ya. membuat mungkin ya pikiran lain, asal jangan Anies di Jakarta gitu. Karena Jakarta kan dianggap adalah etalase politik Ya, nasional, ya. Spotlight-nya miniatur politik nasional, nasional. Apapun yang dibicarakan oleh politisi di Jakarta, terutama gubernur, itu akan menjadi aspek-aspek elektoral, Ya. gelembung-gelembung elektabilitas. Untuk jadi calon presiden. Nah, untuk menjadi calon presiden selanjutnya. Luar Nah, biasa. kalau kemudian ada gelembung-gelembung popularitas, menunggang populisme, dan itu di capture oleh media, menjadi santer perbincangan publik, dan selama dia punya jabatan panggung itu, akan ada dua lampu, Bang. Ada dua matahari kembar. Ya. Nah, itu yang mungkin oleh kekuasaan yang akan datang, yang mereka tidak nyaman dengan suasana seperti itu. Nah, biasanya kan kalau Gubernur DKI ini udah ngomong, nanti diminta lagi klarifikasi atau tanggapan dari presiden atau dari istana gimana ya kan. Ya kayak gitu, TikTok-TikTokannya kayak gitu teman-teman. Apalagi Anies punya rekam jejak. Berbedanya antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Sementara gubernur adalah perpanjangan dari pemerintah pusat. Nah, dengan adanya tidak seiris, tidak sejalan, tidak seayun, tidak selangkah, tidak beririsan selama ini kan terlihat ketika Pak Jokowi dengan Pak Anies selama ini. Jadi seperti punya agenda sendiri, tidak nampak untuk menyukseskan program-program pemerintah. Meskipun memang dalam aturan regulasi undang-undang kita, terutama undang-undang pemerintahan daerah, pasti
pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat itu pasti akan sejalan. Sinergi, ya. Tidak mungkin berbeda. Karena memang peraturan menuntut mereka untuk sinergi, kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Tapi seringkali di 5 tahun kemarin Pak Anies kan dianggap banyak hal yang Offside. membuat agak berbeda jalan gitu. Offside. Dan di situ juga Pak Anies juga menunggang popularitas di situ. Nah, selalu saya juga kaget juga ketika misalnya Anies berbeda dengan PKS. Kemudian PKS yang salah gitu kan. Ketika Anies berbeda dengan Nasdem, tidak diusung oleh Nasdem, Nasdem yang salah. Ketika PDIP dengan Anies, kemudian PDIP tidak mendukung Anies, PDIP yang salah. Ini juga harus dikoreksi juga menurut saya. Kenapa semua partai yang terlibat ikut ingin membantu Anies terlibat akhirnya dibuat kesimpulan bersalah gitu, tertuduh. Sementara Anies terzolimi, itu nggak fair. Nah, saya mungkin akan memberikan pandangan lain juga ya. Tadi ya kalau Anies PKS, PKS salah. Kalau Anies Nasdem, Nasdem salah. Ya kalau saya begini, kalau Anies Nasdem, Nasdem gagal mengusung Anies, yang salah Pak Jokowi. Kalau PDIP gagal mengusung Anies, yang salah Pak Jokowi. Kalau PKS gagal mengusung Anies, yang salah Pak Jokowi. Ya itu kan rumusan-rumusan yang saat ini dibangun oleh para pendukung Anies Baswedan untuk menggerus mungkin kepercayaan publik kepada pemerintah, teman-teman. Karena kan tingkat kepuasan masyarakat, tingkat ketersenangan masyarakat terhadap Presiden Jokowi itu tinggi, teman-teman, tinggi banget. Jadi mungkin itu salah satu cara untuk menggerus ketidaksukaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi agar masyarakat tidak senang lagi dengan Presiden Jokowi. Jadi isu-isu seperti itu selalu dihembuskan, selalu digulingkan. Ya, mereka berharap mungkin akan menjadi bola salju yang lama-lama akan membesar kemudian meledak, teman-teman. Ya, itu analisis saya sedikit ya. Menurut saya juga nggak fair lah ya. Kan itu personal kan. Jadi kalau kemudian partai yang dianggap, kan ada juga termasuk beberapa pendukung-pendukung Anies mendemo partai. Setahu saya kemarin beberapa partai didemo oleh pendukungnya, maka mereka menzolimi Anies. Sementara partai kan juga bicara tentang tidak hanya banyak variabel, banyak faktor kan. Buktinya ada faktor ideologi gitu. Juga dipertimbangkan oleh PDIP. Jadi PDIP tidak mengambil Anies itu, saya lebih cenderung itu DNA-nya ideologi, Bang. Mungkin belum ada titik temu. Meskipun ada orang mengatakan PDIP tidak jadi mendukung Anies di Jakarta karena soal tidak mau dikaderkan, tidak mau di PDIP-kan. Menurut saya nggak mungkin juga. Pasti itu juga dibantah oleh Pak Anies kan. Saya tidak pernah ditawari untuk jadi kader PDIP. Cuma saya diminta untuk jadi ketua tim pemenangan Pramono Rano Karno kan. Jadi itu konteksnya adalah kita memahami bahwa memang melihat PDIP tetap konsisten untuk menjaga prinsip komponen ideologis. Jadi, nah tapi PDIP mengusung Bang Pramono Anung ini ya sangat baik, teman-teman. Kemungkinan besar ya kalau kita melihat lebih luas lagi ya kenapa Pramono Anung yang diusung ya untuk meredam konflik yang mungkin saja akan terjadi di internal PDIP kalau PDIP mengusung Anies Baswedan. Karena kan penolakan tajam itu terjadi di diskusi-diskusi hangat di dalam internal PDIP, teman-teman. Utamanya dari Pak Ahok. Pak Ahok ini kalau kata siapa ya, Deddy Sitorus apa siapa gitu, teman-teman. Intinya orang PDIP kemarin yang ngomong di salah satu sumber mengatakan bahwa ya ini Pramono Anung ini untuk meredam terjadinya konflik internal di dalam PDIP itu sendiri, teman-teman. Nampaknya mungkin untuk menjaga juga basis pemilih mereka. Karena basis pemilih PDIP itu memang beda dengan partai PKS, beda dengan partai-partai Islam. Karena mereka akan menjaga segmen pemilih mereka. Karena kalau partai nggak punya ideologi, nggak punya basis segmen masing-masing, memang nggak ada guna partai, Bang. Sama aja kata orang kan. Jangan sampai orang mengatakan partai baca bismillah dengan nggak baca bismillah sama-sama korupsi. Itu ya. Tapi partai yang punya ideologi dengan nggak punya ideologi itu beda, Bang. Dia bisa mengusung asalkan populis, asalkan menang. Yang penting kepentingan strategis ke depan. Mau rekam jejaknya seperti apa, nggak bodoh amat, kan ada juga begitu. Tapi ada juga partai, ini bukan soal bagaimana menang, kalah pun tidak ada masalah. Tapi ada prinsip gitu, prinsip ideologi yang nggak ada titik temunya. PDIP sebenarnya menunjukkan kelasnya juga untuk menjaga itu. Terlepas Pramono punya kans menang atau tidak. Ya kan kalau dari elektabilitas justru lebih menjanjikan Anies pasti. Atau Ahok ya. Pasti menang kan, peluangnya besar kan. Tapi tiba-tiba Ibu Mega, itu sudah saya prediksi, Bang. Sebelumnya kan saya mengatakan 50-50 belum tentu Anies diusung. Karena
pengalaman saya, Ibu Mega juga mengambil putusan yang tidak populis. Ya, ya, ya. Nah, itu kepentingan ideologis lebih besar daripada kepentingan strategis atau teknis bagaimana menang kan? Waduh. Itulah tadi teman-teman ya, sedikit analisis dari seorang pengamat politik yang ada di Indonesia terkait dengan langkah politik Mas Anies Baswedan. Nah, yang mungkin bisa saya highlight di sini ketika dia mengatakan bahwa Mas Anies ini hanya memikirkan isi perutnya sendiri, teman-teman. Sedangkan politisi yang sudah senior itu memikirkan isi perut orang lain. Maksudnya ya mungkin seperti Pak Prabowo lah, selalu memikirkan kemaslahatan banyak orang, selalu memikirkan nasib banyak orang, selalu memikirkan dan selalu memperhatikan isi perut orang. Contoh, makan siang gratis yang ingin dilaksanakan oleh pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Itu kan karena Pak Prabowo memikirkan isi perut orang lain. Itu karena Pak Prabowo memikirkan isi perut rakyatnya yang mungkin kesulitan untuk makan. Dan terbukti juga teman-teman, ketika makan siang gratis itu dicoba di salah satu sekolah, itu ada siswa yang tidak ingin menghabiskan makanannya karena ingin membawakan makanan itu untuk ibunya. Nah, ini bukti bahwa memang masyarakat kita tuh masih ada yang sulit untuk makan, teman-teman. Dan inilah yang akan disentuh dan diselamatkan oleh Pak Prabowo Subianto agar generasi-generasi kita ke depan itu bisa menjadi generasi unggul, teman-teman. Nah, balik lagi ke persoalan Pak Anies. Terakhir kabar bahwa Pak Anies kan ingin membuat partai. Takutnya teman-teman ya, saya takutnya kalau Pak Anies membuat partai terus gagal di verifikasi pendaftaran, takutnya yang disalahkan lagi-lagi Pak Jokowi. Karena kan selama ini narasi-narasi yang dibangun, semua langkah-langkah Mas Anies yang dihadang, yang dijegal, semuanya karena Pak Jokowi. Pak Anies ini tidak pernah introspeksi kenapa dirinya tidak dimajukan oleh partai lain. Harusnya kan Pak Anies introspeksi dulu dirinya nih, kenapa nih sebenarnya, ada apa ini. Kalau hanya sekedar menyalahkan orang lain ya itu memang mudah dan itu sasaran paling empuk dan gampang menarik suara massa gitu. Tapi ya saya pikir Pak Anies perlu introspeksi juga. Jangan seenaknya ngomong, oh ini salah Jokowi, ini salah kekuasaan, ini salah ini. Begitupun dengan pendukung-pendukungnya yang seirama dengan Pak Anies ya. Tapi itulah politik teman-teman ya, semua penuh kepentingan. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.